Selamat pagi adik-adik kelas Filipus. Hari ini Sabtu tanggal 7 November 2020. Materi pelajaran tentang Bapa kami yang ada di surga. Bacaan Alkitabnya diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai dengan 10 dan Efesus 2 ayat 17 sampai dengan 19. Nah, sebelum adik-adik membaca Alkitab dan mendengarkan cerita, kita akan berdoa dulu. Mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih kalau hari ini Bapa mampukan adik-adik untuk dapat mengikuti pelajaran SBI melalui online Google Classroom. Bapa di surga, saat ini adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan cerita. Untuk itu Tuhan, sebelum kami memulainya, kami mohon pengampunan daripada Bapa atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan Bapa. Oleh karena kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah kami. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah kami, khususnya adik-adik, agar sebentar apa yang sudah mereka dengar melalui cerita tentang firman Tuhan itu dapat mereka lakukan di dalam kehidupan adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Materi pelajaran kita hari ini itu tentang Bapa kami yang ada di surga, yang merupakan kalimat dari doa Bapa kami. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, pada zaman Tuhan Yesus ada di dunia ini, panggilan sayang orang-orang Yahudi kepada ayah mereka itu adalah Bapa atau Aba. Kata itu menggambarkan kedekatan seorang anak kepada ayahnya. Di dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, kata Bapa atau kata Aba dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberi gambaran atau pengetahuan kepada kita bahwa ada hubungan yang dekat dan akrab antara kita sebagai manusia dengan Allah, Bapa di surga. Hubungan sebagai anak bukan sebagai orang asing. Orang asing yang dimaksud di sini yaitu karena sudah berdosa membuat kita menjadi asing di hadapan Allah Bapa di surga. Nah, adik-adik, sebelumnya zaman Tuhan Yesus belum lahir di dunia ini, dalam kehidupan beragama orang Yahudi, Allah itu atau Allah Bapa yang sekarang kita sapa Bapa di surga, itu sebagai sosok yang tidak terhampiri atau tidak dengan mudah kita dekati. Maksudnya ada batasan
untuk kita dapat berdoa atau bertemu dengan Allah atau berbicara dengan Allah. Bisa, tapi harus melalui orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Allah. Seperti imam atau nabi dan lain-lain. Bahkan ketika menyebut nama Allah, ada ketakutan tersendiri adik-adik bagi orang Yahudi saat itu. Hal ini berhubungan dengan salah satu 10 perintah Allah, yaitu jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan ketika Tuhan Yesus hadir di dunia ini, kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya itu mengubah segalanya. Mungkin adik-adik masih ingat cerita ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ada kalimat di dalam Alkitab bahwa di dalam bait Allah, tabir Allah itu terbelah dua. Jadi pembatas antara di tempat hadirat Allah itu terbelah dua. Nah, itu artinya tidak ada lagi pembatas antara Allah dengan manusia dan antara manusia dengan Allah. Artinya manusia sudah bisa bebas untuk datang berdoa, berbicara kepada Allah secara langsung. Itu karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menyatakan bahwa dosa-dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Akhirnya hubungan manusia dengan Allah Sang Pencipta, adik-adik, itu sudah, ya kembali lagi tadi Kak Jenny ulangi, sudah tidak ada batasan lagi. Sosok Allah Bapa yang tidak terhampiri atau yang tidak mudah didekati, dapat kita hampiri dan kita dekati setiap saat. Kita dapat berdoa setiap saat, kapan kita mau. Nah, di dalam doa Bapa kami ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah Bapa kita. Karena Allah yang menciptakan kita. Jadi, kita adalah anak-anak Allah. Allah yang adalah Bapa kita ini adalah pemilik kerajaan surga. Jadi kita adalah bagian dari kerajaan surga. Kita adalah keluarga kerajaan Allah di surga. Adik-adik, sebagai anak, kita adalah ahli waris kerajaan surga. Itu nanti adik-adik bisa baca dalam Efesus 2 ayat 17 sampai dengan 18. Jadi adik-adik, walaupun dalam keadaan kita berdosa sebagai manusia, Allah tetap mengasihi kita dan mau menerima kita tanpa pamrih, tanpa syarat. Itu juga terdapat dalam Matius 45 ayat 45 yang menyatakan pemeliharaan Allah itu mencakup orang yang baik dan orang jahat, orang benar dan tidak benar. Bahkan
Allah tetap setia kepada kita walaupun kita sering tidak setia kepadanya. Tapi adik-adik, jika kita berdosa, tetap ada hukumannya. Walaupun Allah Bapa di surga dekat dengan kita, kita tidak boleh mempermainkan dan menyalahgunakan kebaikan Allah Bapa di surga. Bapa di surga tetap akan menghukum mereka yang berbuat jahat dan berdosa, jika orang tersebut tidak bertobat. Nah, adik-adik, walaupun Bapa di surga dekat dengan kita, saat kita berdoa pun kita tidak boleh main-main. Karena ketika kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Allah Bapa di surga. Dan saat kita berbicara pada Bapa di surga, kita harus menunjukkan sikap hormat dan hikmat kepada Dia. Karena apa adik-adik? Karena nama Allah Bapa di surga adalah kudus. Tidak boleh disebut dengan asal-asalan dan tidak boleh disebut dengan sembarangan. Jadi adik-adik, jika kita berdoa, berdoalah dengan sikap yang benar, yang seringkali ditunjukkan oleh kakak-kakak SBI. Kemudian saat berdoa, janganlah main-main. Ya, ketika adik-adik walaupun mengikuti pelajaran SBI melalui online, kakak-kakaknya tidak hadir di hadapan adik-adik dan tidak melihat bagaimana sikap adik-adik berdoa, tapi ada Tuhan yang senantiasa melihat adik-adik berdoa. Makanya ketika adik-adik berdoa, bersikap dengan hormat, menghargai Tuhan. Karena saat adik-adik menyebutkan nama Tuhan, pada saat adik-adik berdoa, itu adik-adik menyebutkan nama yang kudus. Nama Tuhan Allah Bapa adalah kudus. Dan itu sekali lagi harus kita hormati. Nah, adik-adik, sampai di situ cerita hari ini. Nanti kita akan beraktivitas bersama dengan Kak Januari. Terima kasih, sampai ketemu hari Jumat minggu depan. Maksud Kak Jenny, hari Sabtu minggu depan. Dadah.